Ada seperti orang-orang yang dulu kepada Nabi SAW membuat hadis-hadis palsu tentang Nabi yang dikenal dengan hadis Nur Muhammad. Kalau bukan karena dari sahabat siapa? Katanya Jarir bin Abdullah atau Jabir bin Abdullah. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, bukan karena cahayamu, tidak akan tercipta langit dan bumi. Ini berlebihan. Hadis ini kata para ulama, la aslalah, hadis dusta. Tak benar Nabi pernah mengatakan itu. Atau hadis yang mahruf, sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tawasul Anwa'uhu Ahkamuh. Itu pada jilid 1 halaman 115 ada hadis yang menyebar, laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya Muhammad bukan karenamu, ini seakan-akan ini hadis qudsi ini. Andaikan bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Subhanallah. Dikatakan ini hadis Nabi, padahal ini bukan hadis. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu' wa Atharuha pada nomor hadis 182, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu', hadis yang tidak ada asal usulnya. Coba perhatikan, gulu kepada Nabi, akhirnya berani membuat hadis-hadis yang dusta, dan ini tidak benar. Ini tidak ini tidak boleh. Karena itu hati-hati sebagian para dai yang ikut-ikut menyebarkan hadis-hadis dusta. Ini bentuk gulu kepada Nabi, tidak boleh. Dahulu ada orang yang sengaja kalau ceramah itu bikin cerita, tidak ada hadis yang mau dibaca, atau mungkin boleh jadi dia tidak terbaca hadisnya, bikin hadis-hadis palsu. Ini tidak benar dan berdusta atas nama Nabi. Dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat yang ma'thur, dalam riwayat yang mutawatir, Rasulullah SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja dan berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan anda memesan tempat duduk di dalam neraka. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Maka dari itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah, beliau menyebutkan satu kisah yang bagus di dalam kitab beliau Mizan Al-I'tidal. Dikisahkan bahwasanya ada seorang ahli zuhud dari kota Baghdad yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Bahili. Beliau wafat sekitar tahun 275 Hijriah. Beliau ini dikenal dengan nama lainnya Ghulam Al-Khalil. Namanya, dia seorang ulama, seorang ahli zuhud, terkenal dengan bajunya yang suka lusuh, tapi suka ceramah. Ceramahnya apa? Paten sekali, bikin orang nangis di ceramahnya, bikin orang apa? Tersentuh di dalam ceramahnya. Suatu kali Ghulam Al-Khalil ini beliau menceritakan hadis-hadis palsu yang membuat raqaiq. Raqaiq ini bahasa kitanya melembutkan hati. Perhatikan Pak, bagaimana melembutkan hati, bagaimana membuat orang menangis. Kalau benar, bagus. Hadisnya benar, bagus. Al-Quran diceritakan, hadis diceritakan, kisah-kisah para ulama yang fakta diceritakan, melembutkan hati, bagus. Ini sudah cukup bagi kita. Adapun membuat hadis-hadis palsu untuk melembutkan hati manusia tidak boleh. Perhatikan. Kemudian ketika membacakan hadis-hadis palsu tadi di sebuah majlis yang hadir orang sangat banyak, dan ini Pak bentuk tipe yang membuat manusia terkadang sering tertipu. Kenapa? Banyaknya penonton, banyaknya follower, banyaknya yang hadir di ceramahnya. Untuk apa? Menceritakan tentang Nabi, tentang agama dengan hadis-hadis yang palsu. Maka beliau ketika beliau menceritakan hadis-hadis palsu tadi, didengarlah oleh seorang ulama ahli sunnah. Siapa namanya? Ibnu Adi rahimahullah. Kemudian seorang ulama yang bernama Ibnu Adi rahimahullah, beliau berkata bahwasanya sami'tu Aba Abdillah An-Nahawandi qala li Ghulamil Khalil. Aku mendengar Abu Abdillah An-Nahawandi. Abu Abdillah An-Nahawandi adalah seorang ulama yang benar-benar faqih tentang ilmu dan agama. Beliau mengatakan kepada Ghulam Al-Khalil. Siapa Ghulam Al-Khalil? Si tukang cerita ahli zuhud tadi yang penampilannya belusukan. Dia bertanya kepada Ghulam Al-Khalil ketika menceritakan banyak orang hadis-hadis tentang Nabi tapi dusta dan palsu. Apa katanya? Ma hadhihi ar-raqaiq allati tuhaddithu biha. Wahai Ghulam Al-Khalil, hadis apa ini yang anda ceritakan dengan tujuan agar melembutkan hati manusia? Banyak bercerita agar membuat manusia tersentuh, menangis, syahdu. Apa katanya? Qal wada'naha
linuraqqiqa biha qulubal 'ammah. Kami tim-tim yang kayak gini nih, tugas kami, kerja kami kayak gini nih. Apa tuh? Kami sengaja membuat hadis-hadis dusta, hadis-hadis palsu untuk melembutkan hati manusia. Kemudian apa kata dikomentari oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau mengatakan, akhsha an yakuna dajjalu Baghdad. Aku khawatir ustaz ini, dai ini adalah dajjal, pendustanya di kota Baghdad. Coba lihat Pak, disebutkan dikomentari oleh ulama, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya berdusta atas nama Nabi dalam bentuk menggulukan Nabi, ini adalah perbuatan tercela. Dan kisah ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam dua kitab beliau, satu Mizan I'tidal pada jilid 1 halaman 141, dan yang kedua dalam kitab beliau Syiar A'lamin An-Nubala pada jilid 13 halaman 284 sampai 514. Jilid 13 halaman 284. Intinya apa yang ingin kita sampaikan? Tidak boleh kita bergulu kepada Nabi sampai-sampai membikin hadis-hadis palsu tentang beliau. Ini juga sifat gulu. Tidak boleh, haram hukumnya. Nah, ini banyak hari ini dai-dai kalau ceramah apa? Yang diceramahkan, Nabi bersabda. Kadang teks Arabnya tidak tahu. Yang dibaca apa? Nabi bersabda seperti ini. Ini berlebihan. Pastikan dahulu hadis ini di mana Anda sebut. Pastikan pernah Anda mendengar hadis ini, hadis sahih. Dan ini banyak dai-dai yang gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka hanya bisa membeu. Wal iyadu billah. Maka dari itu hendaklah kita tidak menjadi orang yang pertama